kembali lagi dalam program podcast Antara Close Up. Nah, sosok yang mampir kali ini adalah pahlawan. Pahlawan apa ya? Jadi pahlawan kan ada banyak ya. Salah satunya ini yang hadir di podcast kali ini adalah pahlawan lingkungan yang sudah meraih penghargaan, yaitu penerima penghargaan Kalpataru 2024 kategori pembina lingkungan, yaitu Abah Didin Komarudin yang akrab disapa Abah Didin ya Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, yang membuat menarik ini Sobat Antara bahwa kali ini soal Kalpataru bukan hanya kategori lingkungan saja, tapi pelestarian lingkungan ini hanya sebagai salah satu latar belakang kenapa Abah Didin menjadi pemenang di Kalpataru. Tapi memang memiliki keunikan lain, yaitu merangkul anak jalanan. Ya, benar Abah Didin? Iya, betul. Oke, Pak Didin, cukup menarik bahwa penjelasannya banyak juga penghargaan, istilahnya keyword-keyword yang disematkan di Abah Didin, yaitu selain sebagai pelestari lingkungan ternyata merangkul anak jalanan. Ini ceritanya seperti apa, Pak? Ya, mereka itu kan sebetulnya sama dengan kita ya, mempunyai berhak juga untuk berperan dalam khususnya menjaga pelestarian lingkungan. Tapi jauh di sebelumnya itu saya mencoba tadinya untuk merangkul mereka, bagaimana memberikan kegiatan yang produktif, mereka tidak bosan. Tujuannya awalnya satu, mengurangi aktivitas mereka di jalan gitu ya. Dengan kita membuat kegiatan pun bisa menghasilkan nilai. Jadi baik itu kita dihargai, diperhatikan orang, kemudian secara tidak langsung juga bisa mendapat nilai ekonomi juga. Ketika mereka biasanya di jalan mencari hasil ngamen misalnya, sebetulnya dengan kegiatan kita juga bagaimana kita menciptakan nilai ekonomis agar mereka juga tidak sekedar hanya senang saja, tapi ada memang memiliki penghasilan lah ya. Penghasilan sebagai seperti itu. Istilahnya orang yang melakukan sesuatu produktif. Iya, betul. Pak Didin, ternyata apa yang dilakukan Abah Didin ini sampai mendapatkan penghargaan Kalpataru. Rasanya seperti apa, Pak Didin? Ya mungkin senang ya, bangga ya, tapi nggak saya kira gitu ya, kita nggak bermimpi pun enggak gitu ya, karena awalnya juga kita melakukan kegiatan ini dengan anak-anak itu ya sekedar hanya ingin produktif gitu ya, ingin produktif, tidak ada target lain, ingin penghargaan apalagi gitu ya. Tapi ya mungkin ini berkah dari anak-anak dan apa yang kita lakukan selama ini ternyata dinilai atau direspon oleh banyak pihak, itu ternyata cukup mempunyai nilai manfaat. Itu mungkin yang pertama ya. Artinya kita justru istilahnya memanfaatkan hal-hal yang menurut orang itu tidak berguna, tidak bermanfaat, dibuang, harus disingkirkan jauh-jauh ya, seperti halnya anak jalanan, seperti halnya sampah. Itu kan orang berpikir awalnya menstigma negatif, harus dijauhkan gitu ya, harus dibuang karena dinilai tidak bermanfaat. Nah mungkin di sisi lain kita malah enjoy, malah nyaman gitu ya dengan anak-anak, dengan sampah, barang-barang bekas yang dibuang orang, tapi kok ternyata menjadi nilai-nilai manfaat buat kita khususnya, dan lama-kelamaan ya ternyata masyarakat pun mulai melihat gitu ya. Jadi dimulainya dengan senang dulu gitu. Nah, bagaimana tuh prosesnya Pak Didin ketika mendapat penghargaan tertinggi di Kalpataru kan, itu memiliki istilahnya pride yang luar biasa ya. Apakah prosesnya itu Abah Didin ketika mendapatkan itu mendaftarkan diri ke KLHK atau memang dipantau sama istilahnya Scott Talent tentang penerima penghargaan Kalpataru tertinggi ini? Ya memang yang saya sampaikan tadi, tidak menyangka tuh karena memang kita ternyata dicalonkan gitu ya. Oh, dicalonkan. Bahkan untuk di awal oleh siapa? Oleh Sudin LH Jakarta Utara. Dan Dinas Lingkungan Hidup DKI. Nah itu juga di awal ketika kita dicalonkan juga nggak pede, belum pede kita
loh kok kita cuma ngasuh anak jalanan terus mendaur ulang sampah kok harus dicalonkan menjadi calon penerima Kalpataru, itu nggak pede sampai beberapa kali diminta gitu ya. Dan akhirnya ketika teman-teman dari Sudin LH menyampaikan bahwa ini untuk memotivasi kelompok-kelompok atau masyarakat lah secara umum gitu ya, bahwa dengan konsisten mengelola lingkungan, dalam hal ini memanfaatkan sampah, itu juga bisa menjadi nilai baik gitu ya. Nah, ketika mendapatkan penghargaan tertinggi itu sebenarnya apa Bah yang dinilai itu? Apakah waktu itu apa mendapatkan informasi seperti itu enggak? Yang menjadikan saya akhirnya mau gitu ya. Ternyata yang mereka lihat adalah tadi proses panjang. Jadi saya mungkin mereka akhirnya tahu bahwa saya sejak 2003 itu selain mengasuh teman-teman dari jalan juga mendaur ulang sampah gitu ya. Nah itu mungkin yang dilihat untuk pertama. Jadi proses panjang itu, dan ketika ditanya kenapa melakukan ini, maunya dalam sekian puluh tahun itu terus melakukan itu ya. Saya bilang karena yang pertama ya tentu saja kita menyenanginya. Yang kedua dampaknya banyak. Manfaat untuk kita jadi lebih dihargai, lebih diikuti gitu ya. Kemudian masyarakat juga akhirnya menstigma kami yang tadinya negatif dan sampah di stigma negatif juga menjadi terpancing untuk mengelola gitu ya. Dan banyak hal lain, terutama ketika kita dan anak-anak itu sering diminta untuk sharing di beberapa kelompok masyarakat gitu ya, bahkan dari Aceh sampai Papua, itu kan membuat kita bersyukur gitu gara-gara sampah gitu ya, gara-gara mendaur ulang sampah kok banyak dampak yang kita dapat gitu ya. Tentu saja nilai ekonomi juga kita, yang tadinya anak-anak mencari uang itu kan di jalan. Nah, sekarang kan punya aktivitas produktif, mereka lebih tertata, mereka punya penghasilan dan lain-lain. Pak Didin, ketika memulai prosesnya tadi dalam istilahnya ingin mengikuti seleksi dan verifikasinya di Kalpataru ketika dicalonkan sampai akhirnya dicalonkan ya, itu seperti apa tadi kelanjutannya? Ya, ketika sudah dicalonkan ya, kemudian banyak kita digali informasi-informasi apa yang sudah kita lakukan, dampak seperti apa. Jadi bahkan dampak-dampak ditanya nih ketika betul nggak Abah dan anak-anak sudah melatih misalnya hampir 13.000 orang di seluruh Indonesia ya. 13.000 orang, dan ya kita konfirmasi ya betul, karena kita dulu dengan anak-anak tuh ya itu tadi karena senang, jadi mau dibayar mau enggak gitu ya, senang aja kita sharing, karena tujuan kita memang itu ya dari dulu berbagi pengalaman dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah untuk anak-anak kan merasa dihargai, merasa dimanusiakan, apalagi dia bisa membagikan pengalamannya ke orang-orang yang tidak biasa, ke mahasiswa, bahkan ke pegawai-pegawai pemerintahan, dia melatih, itu kan sungguh luar biasa. Jadi kepercayaan dirinya muncul gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya penasaran nih, Pak Didin kan tadi menceritakan mengenai bagaimana bisa proses Kalpatarunya. Namun saya pengen lebih personalnya Abah Didin ini, ketika kenapa Abah Didin lebih memilih atau memiliki passion di bidang pelestarian lingkungan, khususnya mengelola sampah, dan kenapa anak jalanan? Ya, sebetulnya saya harus mengakui ya bahwa saya seorang pekerja sosial. Kita punya kewajiban untuk tadi ketika kita memilih satu tanggung jawab untuk bagaimana memberikan pelayanan, merangkul potensi-potensi bangsa ini gitu ya, walaupun yang dari jalan itu jangan salah potensinya besar itu. Betul. Nah kita rangkul itu kan kita mencoba untuk menggali peluang, potensi dan lain-lain. Walaupun waktu itu yang kita lihat karena keterbatasan sekali lagi tidak membuat jadi kita menyerah gitu ya. Dengan segala keterbatasan kita lihat ini sebetulnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ada
barang bekas, sampah yang menurut orang lain ini tidak berguna, harus dibuang jauh-jauh. Ini sebetulnya bisa kita manfaatkan. Nah, itu yang kita lakukan dengan anak-anak. Jadi walaupun menurut orang lain ini barang-barang atau hal-hal yang tidak berguna, kita coba untuk membuat nilai dari barang-barang itu ya. Ya kalau boleh jujur ya awalnya sih yang penting kita tidak beli, itu gratis kan asal mau. Iya. Nah ternyata ketika kita sudah lakukan itu kok ada nilai-nilai tadi. Ternyata ada nilai manfaat, ada nilai ekonomis bahkan ini ya. Kemudian anak-anak itu sendiri punya kesempatan untuk mengeluarkan ide-idenya, kreativitasnya. Bahkan ada media untuk ekspresif lah ya. Ya itu menjadi alat. Menurut saya bahkan di konsep pekerjaan sosial itu kita munculkan sampah itu menjadi salah satu alat pemberdayaan. Jadi tidak ada lagi masyarakat atau pemerintah atau perusahaan misalnya tidak lagi yang beralasan bahwa melakukan pemberdayaan pengembangan masyarakat itu harus ada dana dan lain-lain. Ini buktinya sampah yang dianggap tidak berguna itu bisa menjadi alat praktis untuk melakukan kegiatan pemberdayaan. Tapi bagaimana cara Abah Dindin sendiri melakukan pendekatan ke anak jalanan? Bagaimana Abah Dindin memperkenalkan istilahnya konsep pelestarian lingkungan untuk bisa produktif melalui Bank Sampah Kumala ini sendiri kepada anak-anak jalanan? Kita aja intinya untuk menjelaskan ini kepada istilahnya orang yang bukan yang hidup di jalan ya, itu nggak langsung bisa itu. Tapi bagaimana pendekatannya itu Abah Dindin? Ya pertama mungkin kalau dari sisi pendekatan pekerjaan sosial itu pertama kita harus jadi mereka dulu, merasakan. Jadi tidak bisa kita memaksakan atau menjadi orang yang lebih tahu dari mereka ya, bahwa mereka harus begini tidak. Jadi kita harus masuk dulu, menjadi mereka dulu, bahkan dulu untuk menjaga ya kemauan, keinginan mereka, semangat mereka tuh ya saya ikut dimerahin misal rambut gitu ya. Ikut ini berpenampilan seperti mereka. Bahkan beberapa kali mengamen ya ikut ngamen karena tujuannya itu untuk menjadi bagian dari mereka dulu. Jadi sebelum kita menyampaikan ABCD itu ya kita harus diterima dulu kan itu ya. Iya. Nah setelah mereka masuk ke kita mengikuti, bahkan tidak jarang anak-anak menjadikan kita figur mereka, itu baru kita ajak. Itu pun tidak langsung ini kita mencoba untuk membuat kegiatan daur ulang misalnya agar lingkungan asri dan lain itu nggak akan dipahami. Betul. Tapi membangun dulu. Terlalu jauh ya. Iya, membangun dulu bagaimana mereka senangi, mereka sukai, menjadi habit lah. Lama-lama kan anak-anak kalau pulang ngamen misalnya ada kertas bekas, ada plastik itu dipungut, dikumpulkan gitu ya. Nah itu mungkin salah satu cara ya kalau menurut kita sederhana lah gitu ya. Oke, ada nggak yang berubah yang mungkin karena mereka jadi produktif ya, yang dari anak jalanan kemudian mereka menjadi istilahnya bukan menjadi anak jalanan lagi, tapi dia lebih memilih ternyata aku dengan mengelola bank sampah ini aku jadi punya kegiatan yang produktif nih secara ekonomi gitu. Sehingga aku nggak lagi deh jadi anak jalanan gitu. Ya, yang menjadi catatan saya adalah ketika mereka memilih ya untuk meninggalkan atau minimal mengurangi kehidupan di jalan dengan kegiatan yang ada di kita, produktif di kita itu, mereka mulai merubah juga cara-cara mereka dalam misalnya mencari uang, memanfaatkan uang gitu ya. Tapi pada dasarnya ketika mereka sudah pada titik tertentu untuk berubah, ya banyak ke anak-anak kita yang akhirnya jadi pegawai misalnya, buka usaha sendiri. Ada yang jadi angkatan laut, pegawai negeri. Ada yang jadi angkatan laut. ada ya. Sampai pegawai negeri. Gara-gara istilahnya mendapat pendidikan mengenai kedisiplinan untuk mengelola sampah. Nah, sebenarnya Abah Dindin kan prosesnya seperti apa anak-anak jalanan ini setelah mereka
dideketin dengan anggota atau timnya Bank Sampah Kumala bersama Mbah Dindin ini, mereka mengambil sampah yang bisa diolah untuk jadi apa? Prosesnya seperti apa? Ya, ya sederhananya misal sampah yang sudah ada di kita itu kan kebanyakan kalau sekarang justru tabungan dari masyarakat ya, atau bahkan kita masih menerima misalnya ada masyarakat sudah ngambil pisangnya diambil, pohonnya ditebang, itu biasa nelpon kita, ini ada gerbong pisang, nah itu kita jemput. Nah setelah di tempat itu diproses oleh anak-anak, mulai dipotong, dikeringkan, bahkan didaur ulang menjadi kertas seni daur ulang dan produk-produk turunannya. Terus misalnya ada kayu bekas palet gitu ya, kayu bekas tebangan, kadang-kadang melihat ranting aja kita muncul ide. Akhirnya kita kumpulkan jadi bikin produk dan banyak hal lain ya, misalnya sampah organik. Jadi sekarang jadi ekoenzim, jadi budidaya maggot. Jadi menurut kita sebetulnya apapun itu sampah ketika dikelola dengan baik, ditambah nilai yang ada tadi ya, itu akan menjadi alat tadi, menjadi alat yang bermanfaat buat mereka ya khususnya. Dan saya kira sekarang masyarakat sudah merasakan bahwa dengan tadi memilah sampah kemudian dikelola, bisa ditabungkan, dijual, bahkan didaur ulang sendiri, itu menjadi lebih manfaat kan. Lalu kemudian apa benefitnya setelah anak-anak jalanan ini istilahnya mensuplai atau memberikan bahan untuk diolah menjadi sampah yang bernilai itu? Apakah mereka dibayar gajian atau tergantung apa yang mereka beri, apa yang mereka jual gitu? Ya sebenarnya konsepnya banyak ya, khusus misalnya untuk anak-anak tadi yang di kita itu. Ketika mereka masih memilih di kita, bahkan ada yang sudah kita tawarkan beberapa pekerjaan, misalnya tetap aja memilih di kita. Itu ada yang gajinya bulanan, ada yang absen harian. Jumlah uang itu ya sebetulnya itu menjadi strategi kita untuk bagaimana mereka belajar memahami tentang produktivitas, tentang pemanfaatan dan lain-lain gitu ya. Nah misalnya gini juga, ada anak jalanan yang usia sekolah. Usia sekolah itu kan kita ngeri-ngeri sedap nih. Nggak direkrut, kita memikirkan, ya ikut memikirkan masa depannya, direkrut. Sementara di kita kegiatannya produktif semua, takut harus dikira belajar juga ya. takut dikira eksploitasi. Nah kita sebetulnya punya konsep khusus untuk anak jalanan yang usia sekolah itu. Ketika mereka kita masukkan sekolah, pulang sekolah misalnya jam 2 nih, dia harus wajib tetap ikut kegiatan produktif di kita sampai jam 4, 2 jam misalnya. Tapi haknya untuk absen itu full 1 hari. Tapi kalau dia tidak sekolah, walaupun ikut kegiatan produktif dari pagi sampai sore, itu tidak kita kasih absen. Berarti untuk mendidik biar mereka tetap belajar juga semangatnya sekolah ya. Sebetulnya kan itu cara pembinaan, tapi kita nggak bisa membahasakan, ini uang pembinaan gitu, mereka kabur. Jadi tetap sama, mereka pun kemasannya seolah-olah mereka mendapatkan hak tadi atas kerjanya gitu ya. Kemudian gimana Abah ceritanya pada tahun 2023 Bank Sampah Kumala ini menjadi bank sampah induk ya, untuk mandiri, bank sampah induk mandiri pertama di Jakarta Utara. Bagaimana ceritanya? Ya perjalanan panjang juga lah ya itu. Dari 2016 kita mulai membuka bank sampah. Kemudian tahun 2023 mungkin kita dianggap mandiri, dalam arti memang kita untuk operasional dan lain-lain itu ya hasil dari pengelolaan sampah tersebut. Nah kadang-kadang waktu awal berdirinya kan kita bingung ini gimana cara memenuhi kebutuhan operasional dan lain-lain. Tapi itu membuat kita berpikir bagaimana meningkatkan nilai jual, bagaimana meningkatkan pengembangan produk-produk daur ulang, bahkan jasa-jasa pelatihan dan lain-lain. Nah ternyata ya kita bisa. Jadi 2023 itu kita dijadikan bank sampah induk itu mungkin karena kita bisa atau bahkan diharapkan memberikan contoh pada bank sampah unit
lainnya yang pada kemudian ini bank sampah unit ini sebetulnya kewajibannya adalah bersinergi dengan bank sampah induk gitu ya. Jadi ya alhamdulillah dipercaya seperti itu. Kita jangkauannya lebih luas. Kemudian pelibatannya yang tadinya mungkin hanya nasabah perorangan, kelompok gitu. Sekarang kita nasabah perorangan itu diarahkan untuk ke bank sampah unit. Nah, kita baru mengelola bank sampah unitnya. Oke. Lalu sekarang nasabah-nasabahnya dari bank sampah sendiri itu di lingkup siapa aja, Pak? Ya kalau di kita sih dari dulu sebetulnya kebanyakan itu keluarga anak-anak jalanan. Oke, dari keluarga. Iya, binaan kita itu tadi. keluarganya ini ya, kemudian pemulung. Tapi tanpa disadari sekarang masyarakat luas pun ikut. Nah, artinya saya juga ingin memberikan apresiasi bahwa alumni-alumni anak jalanan atau pemulung bahkan kelompok-kelompok disabilitas itu adalah agen-agen perubahan yang membantu kita mensosialisasikan, mengajak, memberikan contoh ke masyarakat, apalagi waktu pandemi itu ya. Mau lebaran banyak orang mengeluh nggak ada uang segala macam. Nasabah kita itu bahkan mencairkan, ada yang 6 juta, ada yang 7 juta dari tabungan sampahnya. Nah itu skema tabungan sampahnya itu seperti apa, Bah? Kalau yang pernah saya tahu nih, ada kan beberapa bank sampah di Jakarta juga menawarkan skemanya ada yang berupa tabungannya emas. Jadi kalau udah dalam tahap berat tertentu, mereka bisa mencairkan atau menabungnya dalam bentuk emas. Nah, kalau di bank sampah Kumala seperti apa? Jadi kalau di kita pada umumnya ada 5 ya jenis tabungan. Ada reguler, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, tabungan sosial, dan tabungan lingkungan. Nah, kalau yang reguler itu minimal dia 2 bulan atau 3 bulan setelah nabung itu boleh diambil kapan saja atau ditukarkan dengan tadi misalnya sembako boleh, dengan token listrik boleh, atau pulsa data segala macam. Nah, yang tabungan pendidikan itu khusus diperuntukkan untuk orang tua atau nasabah yang ini dikhususkan untuk kebutuhan sekolah anak. Biasanya dicairkan ketika kenaikan kelas gitu ya, untuk beli seragam dan lain-lain. Di luar itu nggak boleh dicairkan dulu. Nah, berapa istilahnya nominalnya, Bah, ketika paling enggak ketika ditukarkan katakanlah sembako nih. Nah, itu harus dalam tahap berapa kilo untuk bisa ditukarkan sembako dengan senilai berapa gitu. Jadi kalau di kita itu reguler ya, yang bisa ditukarkan kapan saja itu minimal tabungan harus ada 100.000. 100.000 dulu. Artinya kalau dari hitungan kita, misalnya dia menabung seminggu sekali, itu 2-3 bulan sudah mencapai 100.000. Nah, baru boleh dicairkan atau ditukarkan dengan tadi sembako gitu ya. Seperti itu. Berapa rata-rata per bulan, Bah? Istilahnya Bank Sampah Kumala ini bisa menampung berapa ton? Per bulan ya sekitar 13 sampai 15 ton 15 ton. Untuk umum ya, sampah umum. Tapi kalau plastik kita ada catatan rata-rata 8 sampai 10 ton. 8 sampai 10 ton. Terus kemudian ada berapa nasabah yang tercatat sekarang? Kalau bank sampah unit itu kita sudah ada 34 bank sampah unit. Nasabah perorangan individu itu sekitar 369 nasabah. Kemudian ada nasabah dari beberapa perusahaan BUMN gitu ya, itu ada 7 perusahaan. Kemudian sekolah, perkumpulan ya. Jadi kita istilahnya tidak kaku gitu ya. Siapapun boleh menabungkan sampahnya dengan tadi konsep-konsep. Sekalipun perusahaan itu ada konsepnya agar mereka juga tertarik ya. Kemudian ini kan lambat laun berimbas pada manfaat masyarakat sebetulnya. Ekonomi sirkular tadi itu ada lebih banyak di perusahaan nih. Misalnya ketika mereka menabungkan itu saldonya itu bisa dicairkan karena tabungannya lingkungan kalau perusahaan, saldonya bisa ditukarkan dengan produk-produk daur ulang yang ada di kita. Nah, itu kan menjadi nilai juga buat perusahaan. Itulah ekonomi sirkuler. Jadi dari sampahnya dikelola oleh masyarakat, hasil produknya dipakai lagi. Ketika
bank sampah ini dikumpulkan, tadi kan ada beberapa perusahaan nih yang istilahnya berkolaborasi seperti BUMN, pemerintah dan sebagainya. Itu awalnya seperti apa? Apakah memang diajak atau memang istilahnya bank sampah Kumala atau dari Abah Dindin ini melakukan pendekatan ke beberapa perusahaan tersebut? Jadi awal mulanya 2011 saya diundang di salah satu radio. Ada acara talk show lah gitu ya. Nah, kemudian bertemulah dengan lawan bicara saya perusahaan gitu ya. Oke. Nah, ternyata beliau ini direktur utamanya dan langsung menawarkan butuh apa, bikin proposal dan lain-lain. Waktu itu hanya terbersit di kita tuh ya kita butuhnya kertas bekas gitu. Jadi hanya minta kertas bekas. Nah, awalnya dari situ. Nah, ketika mereka memberikan kertas bekas, kemudian ujung-ujungnya ada palet dan macam-macam barang bekas sampah. Kita kan kita itu dibikin produk. Ya. Karena untuk tadi bahan baku produk. Nah, produknya ternyata bisa dipakai, dibeli oleh perusahaan. Buat event-event mereka, awalnya buat event-event ya. Untuk dijual oleh perusahaan tersebut? Ya, untuk dibagikan lah ke mitra-mitranya. Kayak kan. merchandise gitu ya? Ya, tapi lama-lama kan kita punya ide juga. Jadi di tiap produk itu selalu kita pakai tag gitu. Misalnya paper bag dari kertas daur ulang ya. Paper bag ini terbuat dari sampah kertas PT apa gitu ya. Nah, itu yang mereka senang. Karena di situ ada nilai buat mereka. Bahkan ada beberapa perusahaan mitra kita tuh akhirnya dapat proper emas gara-gara itu. Nah, itu kan hal-hal sederhana sebetulnya yang pada akhirnya kok ada dampak yang lebih besar gitu. Jadi kita dengan mitra perusahaan kan sama-sama mendapat nilai gitu ya buat perusahaan. Ya tidak sekedar. Kalau dulu kan perusahaan tuh hibah lah istilahnya ngasih sampah gitu ya. Nah, kalau sekarang diharuskan jadi nasabah kita gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Pak Dindin sudah mampir di podcast Antara dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat yang lain. Dan demikian Sobat Antara, podcast kita dengan salah satu pahlawan pelestari lingkungan yaitu Abah Dindin yang sudah menerima penghargaan tertinggi di bidang lingkungan yaitu Kalpataru. Dan nantikan juga podcast yang lain di antaranews.com, di YouTube Antara TV Indonesia dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.